Mengapa saya tunjukkan ini lagi? Bukankah ini kuno? Ini sejarah masa lalu, Kartosuwiryo. Kenapa saya angkat lagi? Tidak. Ini dulu, sekarang, dan akan datang. Ingat dulu perjuangan Indonesia. Jangan lupa, Indonesia merdeka atas nama Islam. Kalau bukan karena perjuangan atas nama Islam, tidak merdeka Indonesia. Tanya para kiai-kiai, Pak Isamuddin. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah. Ya, tetapi kemudian ternyata Indonesia merdeka tidak menjadi negara Islam. Dan itu juga bukan karena keinginan rakyat umumnya, tetapi sudah diputuskan oleh para ulama-ulama saat itu. Sehingga diputuskan Indonesia tidak menjadi negara Islam. Founding fathers kita dulunya memutuskan bahwa tidak menjadi negara Islam Indonesia ini. Tetapi Kartosuwiryo kecewa. 4 tahun kemudian, ya, dia mencari momen. Momennya apa? Momennya saat Soekarno ditangkap. Lalu kemudian Kartosuwiryo mengatakan bahwa inilah momennya sedang vakum pemerintahan. Maka Kartosuwiryo 7 Agustus 1949 menegakkan atau memproklamir negara Islam Indonesia. Ya, tahun 62, 13 tahun kemudian mereka ditumpaskan dengan operasi pagar betis, ya, tetapi tetap juga tidak menyelesaikan. Para pengikutnya tetap terus ingin mengembalikan negara Islam, ya, sampai mereka mengirimlah ke tempat-tempat konflik, ke Afghanistan dan lain-lain. Lanjut. Dan ini adalah di antara strategis mereka kalau berperang. Ada musuhnya. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah penguasa kafir yang bukan Islam. Jadi siapapun penguasa yang bukan Islam, itu sudah dianggap musuh. Disebut sebagai musuh Allah dan Rasul. Itu JI berfaham seperti itu dahulunya. Ya, mungkin JI secara struktural tidak ada, tetapi secara diam-diam itu masih ada. Begitu, ya. Namun prinsip ini masih dipegang oleh mereka. Dan saya melihat bahwa prinsip ini bukan hanya dipegang oleh JI, tapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Bahwa siapapun yang menjadi penguasa yang bukan Muslim, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian musyrik, murtad, zindik, dan mustabdil. Mustabdil adalah pemerintah Islam ataupun pemimpin Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam, maka mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah diyakini oleh mereka itu. Ya, maka itu musuhnya. Fungsinya, ada banyak fungsinya. Salah satulah menghinakan dan menggentarkan musuh-musuh. Jadi mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk menteror. Ya, teror itu kata yang saya tambah. Ya, bahasa aslinya itulah menghinakan dan menggentarkan musuh. Makanya ada sesuatu mereka. Jangan lupa, setiap opini, rumor yang beredar itu bagian daripada untuk menteror, bagian daripada untuk membuat ketakutan, ya, menimbulkan ketakutan. Itu bagian daripada misi mereka. Targetnya apa? Sampai tegaknya daulah Islamiyah, sampai tegaknya khilafah, dan mereka pasti akan melakukan langkah-langkah, i'dad, persiapan, ribat untuk melakukan berhadapan sama musuh dan perang. Itu mereka akan lakukan. Lanjut. Dan jangan lupa bahwa persiapan kekuatan itu bukan hanya dengan militer. Senjata, amunisi, bahan peledak itu bukan satu-satunya kekuatan. Salah satu pembinaan kekuatan dalam JI ataupun selain JI yang hampir mirip-mirip sama JI, salah satu daripada operasi pembangunan kekuatan itu adalah pembinaan teritori. Binter, pembinaan teritori. Dan bagiannya apa? Bidangnya ada bidang sini, penggalangan kondisi sosial. Jadi sosial kita itu digalangnya. Ya, masyarakat digalang supaya menjadi bagian dari mereka. Masyarakat digalang, disebarkan opini dan rumor macam-macam supaya berpihak sama mereka. Mereka tidak perlu semuanya menjadi anggota JI ataupun anggota dari mereka, tapi mereka bisa membuat menjadi simpatisan mereka atau menjadi, ya, orang yang netral, tidak pro sama pemerintah, tidak peduli sama pemerintah. Paling tidak sudah mengurangi jumlah. Tetapi mereka bisa menimbulkan simpatisan walaupun para simpatisan itu bukan anggota dari mereka, tetapi telah membuat para simpatisan ini mendukung mereka dalam operasi menegakkan negara atau menegakkan syariat, atau mau merubah negara ini menjadi negara Islam. Itu bagian dari operasi kekuatan. Jadi kekuatan itu bukan hanya mereka mengandalkan jumlah anggota mereka, tidak cukup, ya, tetapi dukungan masyarakat itu mereka perlukan. Nah, dukungan masyarakat itu bagaimana? Menggalang kondisi sosial. Jadi mereka lakukan hal tersebut. Tadbirul medan, pembinaan, ya, wilayah-wilayah.
tarbiyah rasmiyah, dakwah dan lain-lain. Itu semua mereka lakukan bagian daripada untuk membina kekuatan. Jadi kelompok ini semua menganggap bahawa semua masyarakat adalah bagian dari kekuatan mereka. Ya, itu yang mereka lakukan. Objek yang digarap lihat itu. Mereka tidak lupa untuk memanfaatkan IPO Lexus Budmil. Ya, itu juga semua diperhatikan. Segala sisi dan macam-macam. Kalau sekarang ni zaman IT pun digunakan. Ya, internet, blog, website, media sosial, semuanya mereka pasti akan memanfaatkan dalam rangka untuk mendapatkan simpatisan dan menggerakkan massa. Lanjut. Ya, maka dalam memanfaatkan situasi dan momen, mereka sudah berhasil memanfaatkan Ambon, sudah berhasil memanfaatkan Poso. Syukur alhamdulillah pemerintah kita, aparat kita sudah mengerti ya hal-hal tersebut akan dimanfaatkan. Akhirnya Sampit dulu sempat mau dimanfaatkan tetapi gagal. Kasus Tolikara sempat mau dimanfaatkan, gagal juga. Singkil dan Tanjung Balai sempat juga mau dibesarkan dan dimanfaatkan, tetapi kemudian karena gerak cepat dari pemerintah dan juga aparat membuat itu tidak bisa berkembang. Ini sangat penting ya. Dan lanjut. Makanya ya, jika mereka ingin menegakkan hukum, menuntut untuk hukum ditegakkan kepada tersangka atau yang lain-lain, biarkanlah, itu kan urusan polisi. Ya, ini saya kutip sedikit dari ucapan dari bagian humas polisi, ya, dugaan tindak pidana pelecehan agama. Ya, namanya juga asas praduga tidak bersalah. Biarkan itu kerjaannya polisi. Ya, apa semua orang yang sudah dilaporkan harus kita tuntut sebesar-besar begitu? Kan tidak perlu. Kenapa mesti satu orang itu saja? Ya, kenapa yang lain tidak? Kalau pelecehan agama, kenapa tidak Berajas Musti? Kenapa tidak Kanjeng Dimas? Ya, dan lain-lain lagi yang mengaku nabi juga ada. Ya. Kenapa tidak kita protes mereka semua itu dengan cara besar-besar begini? Kenapa yang satu orang begitu? Ya. Jadi kalau itu kerjaan polisi, ya sudah, biarkan tuh polisi kerjakan kerjaannya. Tak usah kita besar-besarkan. Ya, makanya kalau kita ingin tegakkan hukum, tetapi anehnya dalam menegakkan hukum, ya, mereka bilang membela Islam. Ya, Islam itu yang mana yang mau dibela? Ya, artinya kalau kita lihat dari sisi yang saya sebutkan tadi itu, pasti ingin menegakkan syariat Islam, bukan? Menegakkan syariat Islam berarti undang-undang Islam yang ingin dilaksanakan. Nah, sekarang kita lihat aneh ini. Lanjut. Ya, ini foto yang mungkin bisa dilihat. Ini di Syria dan kelompok ini ada Jaishul Fatah ini. Ya, saya dapat dari salah satu saudara kita di sini. Dan kita lihat ini bukan editing. Ini benar tulisan di sana. Ya, tulisan benar di sana itu. Dan apa tulisannya? Coba lihat itu tulisannya. Tangkap hukum Ahok, ya kan? Tangkap begitu. Baik, yang dituntut itu hukumnya hukum apa? Ayo. Yang dipakai hukum apa? Tangkap. Siapa yang menangkap? Polisi, bukan? Polisi siapa? Polisi Islam. Bukan kan? Bukan polisi Islam. Ya, hukum. Ya kan gitu. Hukum apa yang dipakai? Ya, bahasanya hampir sama dengan yang menuntut di sini. Jadi kalau di sini menuntut tegakkan hukum, hukum apa yang dipakai? Hukum Islam kau hukum KUHAP? Hukum KUHAP yang dipakai. Ya, tapi aneh, mereka yang ingin melaksanakan syariat Islam tetapi malah menuntut supaya ditegakkan hukum KUHAP. Bingung tidak? Bingung kan? Ya, mereka yang ingin menegakkan syariat Islam tapi suruh tangkap. Siapa yang tangkap? Mereka minta polisi tangkap. Ya, berarti kan mereka setuju tidak? Secara tidak langsung mereka sudah setuju. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi bingung ini, tuntutan tegakkan hukum yang bingung. Ya, bingung ini orang-orang ini. Saya juga bingung jadinya. Ya, dulu saya dalam JI memang tidak setuju dengan Indonesia dulunya. Tidak setuju dengan negara-negara yang tidak menegakkan syariat Islam. Ya, kalau tidak setuju, ya tidak usah tuntut macam-macam sama pemerintah kalau memang tidak setuju. Karena memang negara ini bukan negara Islam. Makanya bingung, pembela Islam atau pejuang Islam ternyata membela undang-undang KUHAP, membela untuk KUHP itu ditegakkan. Ya, aneh tidak? Aneh itu, ya kan? Artinya mereka setuju secara tidak langsung, setuju. Lihat di bahasa ini, aksi bela Islam, penjarakan Ahok. Siapa yang penjarakan? Pemerintah Islam yang penjarakan? Polisi Islam penjarakan? Tidak, bukan? Dengan syariat Islam penjarakan? Tidak. Berarti kan dengan undang-undang Indonesia, undang-undang yang berlaku. Polisi juga bukan polisi negara Islam. Ya, jadi inilah dia kebingungan yang ada. Dalam satu sisi ingin menegakkan syariat, ya, membela Islam. Dalam satu sisi setuju dengan undang-undang. Lanjut.
Ya, makanya saya melihat di sini di dalam surah apa namanya itu Al-Maidah ini lagi-lagi ini. Ya, lagi-lagi ini. Jadi menurut saya ini apa namanya surah ini kita lihat dalam surah tafsir. Lanjut. Ya, saya ambil dari tafsir. Bisa lihat dalam websitenya ini. Ya, kalau saya keluarkan dalam bahasa Arab nanti kita semua nggak bisa baca. Ya, ini sudah diterjemahkan gitu. Cerita ini ada cerita. Ya, ada kisah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Ketika saat Khalifah Umar mendapatkan laporan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Abu Musa kemudian Sayyidina Umar kemudian tertarik dengan laporan tersebut. Katanya ini bagus sekali laporannya. Siapa yang bikin? Saya mau temui orangnya. Begitu. Tetapi Abu Musa mengatakan tidak mungkin orang itu datang ke sini. Kenapa? Apa tidak bisa datang? Dia tidak bisa masuk masjid. Kenapa tidak bisa masuk masjid? Apakah belum mandi wujub? Belum mandi wajib? Ya, tidak, karena dia seorang Nasrani. Lalu Sayyidina Umar kemudian menepuk pahanya itu, pecat dia. Ya, ini tafsir Mukatsir. Artinya Sayyidina Umar memerintahkan Abu Musa untuk memecat stafnya yang bukan Islam, yaitu yang Nasrani. Baik, benar tadi yang cerita dari Ibnu Katsir soal ayat tersebut. Namun lihat, apa posisi Khalifah Umar? Dia seorang khalifah. Posisinya apa? Posisinya adalah pemimpin negara Islam. Ya, seorang khalifah, seorang pemimpin negara Islam. Maka paslah itu untuk dia memerintahkan untuk pecat. Ya, tetapi ini kan bukan negara Islam. Bukan kata saya ya. Lanjut. Ya, kata Kementerian Agama, Indonesia bukan negara Islam. Kata siapa lagi? Ya, lanjut. Kata Pak Din Samsudin, Indonesia bukan negara Islam. Jadi memang Indonesia ini bukan negara Islam. Kalau Indonesia bukan negara Islam, kenapa kita mesti paksakan pemimpin kita harus orang Islam? Tidak bisa kita samakan dengan tafsir Ibnu Katsir tadi. Karena itu posisi memang negara Islam beda. Menurut saya, kalau demo 4 November baru 3 hari lagi akan dilaksanakan, kenapa kok baru sekarang ini para ulama diundang oleh Presiden untuk bicarakan soal kemungkinan kerusuhan dan usaha untuk memperdamaikan suasana sekarang ini. Padahal jelas sejak awal kampanye ini bahwa ada unsur yang ingin memanfaatkan soal Ahok bukan orang Islam untuk kepentingan kampanye. Dan kita bisa lihat dari awal waktu Ahok ingin mengganti Jokowi sebagai gubernur, bagaimana ada demo-demo FPI dan lain sebagainya. Dan sejak mulai kampanye ini, jauh sebelum ada peristiwa di Kepulauan Seribu dan jauh sebelum ada peristiwa orang menuduh Ahok penistaan agama dan lain sebagainya, sudah ada orang yang ingin memanfaatkan isu-isu agama untuk menjatuhkan Ahok. Nah, saya kira dengan suasana begini, pertanyaan saya adalah kenapa politisi di sini membiarkan kelompok seperti FPI, MMI, Hizb ut-Tahrir, dan ormas-ormas garis keras yang lain untuk menguasai agenda politik. Kenapa sejak awal mereka politisi ini melihat bahwa ada bahaya kalau dibiarkan saja? Kenapa pada hari pertama atau hari kedua setelah jelas bahwa banyak orang merasa tersinggung apa yang dikatakan Pak Ahok di Kepulauan Seribu, kenapa pada saat itu tidak ada usaha untuk memanggil mungkin Ahok sendiri, mungkin para ulama dari organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk mendinginkan suasana pada saat itu. Tapi sekarang ini sebagai akibat dari membiarkan suasana menjadi begitu hangat,
Sekarang ini ada banyak unsur yang ingin manfaatkan demo tanggal 14 untuk kepentingan masing-masing. Ada tentu saja kepentingan politik, tapi ada juga seperti sudah didengar dari unsur-unsur ekstrim. Kalau foto-foto yang dipasang Pak Nasir tadi, itu memang bukan dari ISIS, tapi justru dari yang dulu dinamakan Nusra atau sekarang ini Jabhat al-Fateh Syam, ya. Siapa punya hubungan dengan orang-orang itu di Suria? Ya, antara lain Abu Jibril yang anaknya tewas dalam dalam tempuran di Suria. Tidak berarti bahwa sebagai akibat komunikasi Abu Jibril sudah ada foto dari Suria, tapi paling sedikit sudah ada hubungan dari mereka dengan kelompok ormas garis keras di Indonesia. Juga ada di channel Telegram yang dikuasai oleh orang pro-ISIS semacam seruan untuk atau perintah kepada pengikutnya untuk memanfaatkan demo tanggal 4 November untuk bikin kerusuhan dan juga untuk mengipas api jihad di seluruh pelosok Indonesia. Bukan itu saja, tapi juga ada perintah di namanya El Ghuraba, satu channel di Telegram yang mengambil contoh dari anak Tangerang yang baru sekitar 2 minggu lalu menyerang orang polisi, dan isi dari perintah ini adalah ikut aja contoh dari pemuda berani ya tersebut dan memanfaatkan kehadiran begitu banyak ribuan polisi untuk melakukan yang sama pada tanggal 4 November. Nah, dengan ini semuanya itu jelas jauh sebelumnya bahwa akan dimanfaatkan. Kenapa kok tidak ada langkah yang diambil lebih dulu supaya tidak sampai ke suhu yang begitu panas sekarang ini? Dan saya menyalahkan justru politisi-politisi di Indonesia yang membiarkan sampai ada keadaan seperti sekarang ini. Ada satu pertanyaan juga yang saya kira harus dilacak oleh para wartawan, dan itulah siapa mendanai demo 4 November yang akan datang. Karena itu bukan sesuatu yang murah untuk mendatangkan yang begitu banyak orang dari luar Jakarta, dan juga untuk transport dan akomodasi dan logistik yang lain. Jadi saya kira itu pertanyaan besar-besaran, siapa di belakang demo itu, dan saya nggak tahu jawabannya, tapi saya kira mungkin kita akan melihat bahwa ada unsur politik juga. Kalau soal Abu Jibril, dia masuk kelompok ulama yang masuk ke ketemu dengan Fadli Zon pada hari Jumat lalu, dan juga ada video yang bisa lihat di YouTube tentang rapat tersebut, di mana jelas ada ancaman kalau Ahok tidak diproses, kami tidak bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan oleh pengikut-pengikut kami. Itu sebetulnya semacam ancaman, dan sekali lagi menurut saya kenapa dibiarkan orang macam itu control the political agenda, itu yang kurang saya faham. Nah, kalau kita lihat hubungan Abu Jibril dari MMI dengan kelompok di Suria, jelas bahwa anaknya tewas di sana. Nah, apakah itu berarti ada hubungan antara foto-foto yang muncul dengan Abu Jibril? Saya nggak tahu sama sekali, dan saya nggak mau bilang begitu. Hanya bahwa
juga aneh bahwa ada foto dari Suria di depan kotak kayu yang bilang peti Ahok, dan juga ada ancaman dari sana. Untuk apa, seperti teman-teman saya bilang, untuk apa ada urusan mereka dengan Pilkada Jakarta, apalagi dengan peristiwa kata-kata yang diucapkan oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Tapi ada juga soal dari mana perintah dari El Ghuraba ke pengikut ISIS di sini. Saya juga enggak tahu siapa yang kasih perintah dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin bahwa kalau orang yang pulang dari Suria, sebagian besar sudah diketahui oleh polisi, dan saya kira kalau aksi teror mungkin bisa dicegah oleh polisi, karena bagian intel polisi cukup baik sebetulnya. Tetapi saya kira yang harus diwaspadai ada justru orang-orang seperti yang terjadi di Tangerang, yang ingin memanfaatkan keadaan kacau untuk melakukan sesuatu. Dan saya kira karena itulah saya cukup khawatir bahwa nanti kalau mulai rusuh akan ada kekerasan seperti itu. Dan ya, sekali lagi saya enggak mengerti kenapa suasana tidak didinginkan jauh sebelum 3 hari sebelum hari H. Kalau kita ada gambar bahwa ada 50 orang yang sudah dapat pengalaman tempur, combat experience dan training, itu mungkin tidak begitu. Mungkin ada sekitar 20-an mungkin yang pernah ikut latihan dan sudah kembali. Dan antara mereka ada yang kecewa dengan apa yang mereka mengalami di sana, jadi tidak semua bersemangat jihad. Jadi sekali lagi saya kira kalau saya sendiri lebih khawatir sel-sel yang ada di kota Indonesia yang tidak pernah pergi ke Suria daripada orang yang ke sana dan sudah pulang. Tapi sekali lagi saya kira dengan keadaan seperti yang akan terjadi hari Jumat, saya lebih prihatin atau lebih khawatir tentang soal tusukan daripada pemboman, karena saya kira kalau kita lihat sampai sekarang ini hampir semua usaha pemboman sudah bisa dideteksi lebih dulu oleh polisi. Ya, ada 1 atau 2 yang keluar, tapi pada umumnya diketahui sebelumnya. Kenapa kita khawatir sama 50 ISIS? Sementara kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, baik dari penyerangan Tamrin Januari, ya, itu semua belum pernah ke Syria. Betul? Kemudian yang melakukan aksi bom bunuh diri, di dekat Mapolres Solo juga mereka ISIS tapi tidak pernah ke Syria. Lalu pelaku yang baru-baru ini yang melakukan penusukan juga tidak pernah ke Syria. Jadi sebenarnya di dalam negeri kita ini ada orang-orang yang sudah punya niat begitu. Nah, kita khawatir, makanya kita berharaplah dari yang akan ikut serta di 4 November ini tolong bantu, ya. Jangan sampai ada di antara orang-orang yang punya niat ini mengambil kesempatan, ya. Kita bersyukur karena pemerintah Indonesia memberikan peluang atau memfasilitasi kepada yang ingin menyampaikan, mengungkapkan rasa hatinya dengan melakukan demonstrasi. Ya, itu adalah suatu istimewanya Indonesia. Ya. Nah, dalam istimewa Indonesia juga kita berharap kita juga tetap membantu menjaga keamanan. Lihat kalau misalnya ada di antara sebelah kita ini atau di antara rombongan-rombongan itu ada di antara yang coba melakukan sesuatu, tolong ya, jangan tunggu polisi, ya. Warga yang ikut dalam demonstrasi juga tetap juga bisa membantu, sebab mereka berusaha mengambil kesempatan,
Itu tadi saya bilang, momen, ya, kesempatan menggalang kondisi sosial, ya, kondisi masyarakat. Sehingga ya ini bukan maksud saya mengancam, tapi kemungkinan itu mungkin terjadi. Ya, tidak perlu mereka berkeyakinan sekarang ini bahwa jihad itu tidak mesti secara berjamaah. Satu orang pun bisa melempar batu ke polisi saja sudah dianggap sebagai jihad. Ya, makanya jika mereka menggunakan senjata tajam itu juga sudah dianggap sebagai jihad. Nah, memang ya, hadirnya atau pulangnya para orang-orang yang pernah di Syria itu memang berpotensi. Gerakan 4 November yang masuk ke kampus ini sebenarnya ya saya sangat kasihan dan bersimpati kepada orang-orang Islam yang tidak tahu. Saya dapat banyak ini dalam grup mushola, grup masjid, ya. Mereka kemudian menyampaikan tentang ada satu tulisan panjang, aku Muslim, aku datang, ya kan? Ini bukan karena syarat, tapi aku datang, ya. Sehingga seolah-olah membentuk bahwa orang Muslim itu harus datang. Siapa yang tidak datang itu berarti Islamnya dipertanyakan, ya. Apakah ini tidak mengarah kepada fahamnya takfiri, paham pengkafiran? Sehingga nanti ketika teman-temannya tidak datang mau ditanyakan, kamu benar Muslim kok kamu nggak datang kemarin? Ya, hati-hati, ya, ini bagian juga perekrutan dari takfiri atau pengkafiran. Ya, tolonglah bahwa aksi demonstrasi itu hal yang legal di dalam Indonesia. Dan itu adalah istimewanya Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berekspresi. Tetapi jangan sampai kita terkontaminasi ataupun terpancing atau termakan atau terkena isu takfiri atau pengkafiran dan mudah mengkafirkan muslim yang lain dan atau mempertanyakan keislaman yang lain jika mereka tidak ikut serta. Ya, kita jangan terlalu menjadi fobia, ya, ketakutan, ya, dengan adanya 4 November sepertinya akan terbentuk seperti kasus tahun 98 atau dan lain-lain. Ya, kita jangan terlalu sampai mengkhawatirkan seperti itu. Itu nanti malah kita membuat suatu ancaman yang baru. Ya, kita malah terikut-ikut dalam melakukan teror, ya, terbawa-bawa dalam melakukan teror. Tetapi tetap juga harus berwaspada. Maka kita harus paham bahwa hal ini diketahui oleh pemerintah, diketahui oleh aparat, dan itu ya sudah dijadwalkan ada. Hanya kita berharap biarlah itu semua berjalan dengan cara yang aman, santun, sesuai dengan koridornya. Tapi saya juga ingin tanya kepada teman-teman, kenapa pada saat MUI mengeluarkan pernyataan mereka pada tanggal 6, saya kira 6 Oktober atau 10 Oktober, yang bilang bahwa itu haram untuk orang Islam pilih kecuali orang Islam. Kenapa tidak ada politisi yang berani membela UUD 45 pada waktu itu? Kenapa tidak ada seperti yang berani bilang apa yang dikatakan Pak Nasir tadi, bahwa Indonesia bukan negara Islam? Tapi yang kami dapat hanya reaksi diam saja. Dan itulah saya kira ikut mempanasin keadaan seperti ini. Saya melihat suasana sekarang ini dengan kekuatan kelompok-kelompok ormas garis keras sebagai akibat kegagalan pemerintah dan politisi untuk bereaksi jauh lebih dulu. Misalnya dulu targetnya Ahmadi, terus targetnya Syiah, terus targetnya apa saja, dan sekarang Ahok menjadi target. Tapi semuanya memakai target itu sebagai alat untuk memaksakan kehendakan mereka terhadap orang lain dan dibiarkan. Dan kalau kita lihat bagaimana reaksi dari sistem peradilan juga, kalau dulu ada 15 orang FPI yang ditangkap karena kerusuhan pada bulan Oktober tahun 2014, hukumannya apa? 6 bulan. Itu seperti begini saja. Itu tidak betul-betul menjadi deterrent. Dan sekali lagi seolah-olah dibiarkan saja dan seperti orang takut melawan mereka karena
takut akan dicap orang yang tidak menghormati Islam atau lain sebagainya. Tapi saya kira apa yang terjadi sekarang adalah bahwa agama dipakai sebagai alat. Dan saya kira itu yang harus dicegah. Dan itu tanggungjawab pemimpin Indonesia untuk pencegahan tersebut. Saya kira sekarang ini sudah ada kesempatan untuk pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tegas kalau ada ucapan yang anti-Cina atau anti-Tionghoa yang muncul dalam kampanye. Misalnya saja, 2 hari lalu ada spanduk yang muncul di jalan tol antara Bogor keluar ke Jakarta, di mana ada spanduk isinya ganyang Cina. Menurut saya, itu bukan kebebasan berekspresi lagi. Seperti itu harus dilihat sebagai kejahatan dan dihukum menurut pasal KUHP tentang penyebaran kebencian. Karena harus diingatkan bahwa sejak Lengser Soeharto tidak ada kekerasan terhadap orang Tionghoa yang berarti mungkin 1 atau 2 peristiwa, tapi hampir tidak ada. Jangan sampai kampanye sekarang ini memunculkan lagi perasaan seperti itu tanpa dilakukan apa-apa oleh pemerintah atas nama kebebasan berekspresi. Karena saya sebagai aktivis HAM mau membela hak-hak orang semuanya, tapi saya kira ada garisnya. Dan kalau ganyang Cina itu sudah melewati. Saya mendengar juga dari teman-teman yang alumni Afgan dan juga pernah di Filipina. Ya di antara mereka ya karena ada yang pro ISIS dan ada yang tidak. Ya itu kan kita melihat kenyataan yang ada, bahkan di dalam penjara sendiri pun ada tahanan yang pro ISIS dan ada yang kontra ISIS. Ya jadi itu juga lumrah. Nah dalam hal begini, kenapa yang pro ISIS dan kontra ISIS bisa bersama setuju dengan demonstrasi 4 November ini? Karena bagi mereka ya ini adalah punya musuh yang sama. Mereka punya keyakinan ini musuh yang sama. Nah, jika di Syria sana itu yang ISIS menganggap Jabhat Nusra ataupun Jabhat Al-Fatah itu sebagai musuhnya, ya itu karena di tempat sana dianggap sebagai persaingan di sana, karena tidak setuju dengan ISIS, tidak mau ikut bergabung dengan ISIS. Tetapi ketika di sini menjadi yang mereka anggap satu orang ini sebagai musuh bersama, ya karena kembali lagi pemimpin negara begitu. Maka saya bilang ini bingung mereka ini, ya kan? Bingung dalam masalah perjuangan di Indonesia, dalam menginginkan pemimpin Islam tetapi bukan di negara Islam. Ya, jadi sama-sama bingung sebenarnya itu. Menurut saya mereka berada bersama dalam demonstrasi itu ya sebenarnya mereka sudah sedang sama-sama bingung. Ya, jadi perlu kita ajak bicara. Sebenarnya apa sih yang kamu perjuangkan? Ya. Nah, tapi ada juga ya karena memang ya ada yang suka ISIS. ISIS maksudnya ikut sana ikut sini begitu. Jadi nggak jelas dia. Yang penting ada rame-rame ikut begitu kan. Ada sesuatu bisa dipegang ikut begitu. Jadi ISIS juga itu. Namun bukan ISIS sebenar, itu ISIS palsu gitu kan. Ikut sana ikut sini. Itu ada yang seperti itu. Jadi bukan karena dengan keyakinan penuh, tapi karena memang suka ikut-ikutan, suka rame-rame. Ada juga yang saya pernah bertanya, kok kamu mau ikut ya nanti? Ya kita kan cuma mantau, ikut dari lapangan itu bukan berarti kita setuju, tetapi kita ikut mantau. Ya dengan alasan mereka lah. Nanti kalau misalnya yang anarkis kita bisa tegur gitu katanya. Itu alasan mereka, entah benar atau tidak. Nah soal Neo JI, ya itu kan sudah berlalu. Dan kita ya seperti yang saya sebutkan tadi itu JI secara struktural sudah tidak ada, tetapi secara komunitas mereka masih kumpul-kumpul, masih bersama, begitulah. Apa yang mereka inginkan juga kita tidak tahu. Yang jelas mereka juga punya paham yang sama, ya pemimpin itu harus muslim menurut mereka. Tetapi ya JI, sejatinya JI
tidak setuju dengan demonstrasi. Ya, karena menurut JI dalam Islam tidak ada demonstrasi. Ya, begitu. Makanya kalau misalnya ada orang dulunya JI sekarang ikut demonstrasi, itu berarti sudah bukan JI lagi. Sebenarnya JI tidak pernah membuat konflik, tetapi memanfaatkan konflik. Bukan JI yang membuat konflik di Ambon, bukan JI juga yang memanfaatkan konflik di Poso. Tetapi setelah ada konflik, baru mereka masuk dan kemudian mereka memanfaatkan terus coba mempertahankan konflik itu tetap terus menyebar. Pernah ya Hambali pada tahun 2000 berusaha untuk membentuk konflik dengan melakukan bom gereja tahun 2000 di mana-mana. Terhitung kurang lebih sekitar 30 gereja di berbagai kota ataupun di kota yang berbeda. Itu ingin membuat konflik, tetapi tidak jadi. Ya, karena tidak ada respon dari umat Kristen untuk melakukan pembalasan terhadap masjid. Ya, kalaupun ada pasti akan terjadi. Tapi nyatanya ya saudara-saudara kita dari umat Kristen tidak merespon hal tersebut dan tidak melakukan pembalasan. Syukur alhamdulillah sehingga akhirnya tidak terjadi. Ya. Dan kita berharap, kita tahu juga ya yang aksi demonstrasi 4 November ini pasti sudah dilakukan persiapan ya langkah-langkah jika ada yang ingin mengambil kesempatan. 2 hari lalu ada APC yang diparkir di daerah Monas seperti tangki. Dan ada persiapan tenda-tenda Brimob dan banyak kabel berduri dan lain seperti itu. Seperti ada kekhawatiran dari aparat juga bahwa nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi saya kira mereka cukup siap, nomor 1. Dan 2, sering terjadi bahwa ormas-ormas ini lebih besar omongannya daripada kenyataannya. Dan mudah-mudahan itu juga terjadi pada hari Jumat yang akan datang. Saya ingin komentar sedikit tentang soal yang anak-anak yang ingin menjadi teroris tapi sebenarnya mereka bodoh benar. Saya yakin bahwa niatnya benar-benar menjadi teroris. Mereka tidak menjadi alat dari kepentingan lain. Hanya yang menarik, sejak Nurdin Top meninggal setelah pemboman hotel termasuk Hotel Ritz-Carlton pada tahun 2009, tidak ada di antara kelompok teroris orang yang betul-betul bisa merencanakan operasi dan bisa memimpin organisasi sampai ada keamanan yang baik. Dan itu yang dikhawatir dari orang-orang yang sekarang di Suriah. Kalau ada yang di antaranya yang pulang dengan niat menjadi pemimpin dari sel-sel yang terdiri sekarang dari orang yang bodoh, mereka bisa menjadi lebih bahaya daripada sekarang ini. Tapi yang menarik, walaupun ada banyak penghimbauan dari Suriah, dari orang macam Bahrum Naim dan orang-orang lain untuk menjadi lone wolf, mereka semua diajar lewat Telegram, lewat social media, lewat internet dan lain sebagainya, dan tidak berhasil. Tidak ada satu bom yang dibikin atau dirakit hanya dari internet instructions yang berhasil. Kelihatannya bahwa yang diperlukan adalah face-to-face instructions. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang pulang. Tapi sampai sekarang ini tidak terjadi seperti itu. Tapi saya kira kita harus waspadai. Tidak seperti dulu dengan JI. JI punya waktu 2 tahun untuk menjadi anggota, punya indoktrinasi, punya training yang dia ahli, instrukturnya. Tapi sampai sekarang ini tidak ada seperti itu di kelompok-kelompok yang sekarang bergerak. Jadi enggak usah lihat ke teori konspirasi bahwa ini alat yang ditanam oleh orang lain. Mereka betul-betul bodoh. Hanya ada satu lagi yang saya kira harus disampaikan. Memang saya kira mungkin tidak pas kalau program deradikalisasi diarahkan kepada pesantren, apalagi pesantren NU, di mana hampir tidak ada orang dari pesantren NU yang menjadi teroris. Tetapi
Kalau kita lihat orang-orang yang ditangkap selama 2-3 tahun belakangan ini, mereka hampir semua lulusan dari sekolah negeri. Jadi kalau ada program itu harus diarahkan kepada SMP dan SMA daripada pesantren NU yang relatif aman. Kalau kita melihat dari pelaku-pelaku yang belakangan ini, ya menyedihkan, kasihan mereka. Ya, seperti yang Sydney tadi bilang, zamannya Nordin M-Top, itu baru kelompok Nordin M-Top itu pelaku bom Bali dan pelaku bom berikutnya baru segelintir kecil dari anggota Jemaah Islamiyah yang melakukan dari yang pernah berlatih di Afghanistan ataupun di Filipina. Anggota JI ataupun orang Indonesia yang pernah belajar di Afghanistan atau Filipina, mereka belajar banyak, ya, bukan hanya menggunakan senjata, bukan hanya sekadar merakit, tetapi strategisnya, mentalnya, bagaimana merencanakan, ya, taktiknya dan lain-lain, persiapan dan apa langkah untuk bersembunyi, itu semua itu diajarkan dalam latihan. Nah, kalau yang sekarang ini saya melihat mereka itu adalah seperti instan, ya, sangat instan. Hanya modal emosi dan semangat, itu saja yang mereka punya. Emosi dan semangat, terus mereka pikir saya harus melakukan sesuatu. Ya, pengetahuannya sangat minim, kemahirannya sangat minim. Tetapi kalau kita melihat memang nekat orangnya. Kalau tidak nekat, tidak mungkin mereka mau siap meledakkan dirinya. Kalau tidak nekat, tidak mungkin mereka siap bawa senjata terus kemudian mencari polisi mana sebagai sasaran di Tamrin itu. Ya, jadi hanya karena semangat dan nekatnya saja, tetapi minim pengetahuannya itu. Dan kalau dibandingkan dulu itu polisi ingin mencari pelakunya sampai ditanya semua, apakah kenal foto ini? Begitu kan? Karena para pelaku tidak membawa identitas. Tapi kalau sekarang, ya, di kantongnya sudah ada identitasnya. Ya, langsung ada KTP. Bikin operasi kok ada KTP-nya. Ya. Nah, itu belajar dari mana? Rupanya memang itu cara mereka. Cara ISIS itu begitu. Jadi cara ISIS itu memang ingin mengekspos diri mereka. Kamilah yang siap, kamilah ISIS, kamilah yang melakukan. Jadi tidak perlu tunggu lama, biar cepat langsung diekspos. Ya. Nah, pelaku penusukan yang di Tangerang itu sengaja menempelkan stiker di pos polisi, itu memancing polisi untuk datang. Jadi dengan dia menempelkan stiker, kenapa kalau memang untuk menyebarkan bendera, kenapa tidak di tempat lain? Kenapa di pos polisi? Itu supaya polisi datang dan bertanya, ya, mendekati dia. Ketika dekat baru kemudian dia menusuk, melakukan sesuatu. Nah, itu memang yang dia inginkan. Tetapi ya, karena tadi saya bilang bahwa mereka berkeyakinan sekarang ini jihad tidak mesti harus punya rencana yang besar. Itu keyakinan mereka, Pak. Bukan karena sekadar bodoh saja, sudah bodoh yang lain, tetapi juga punya keyakinan tidak perlu buat persiapan besar, tidak perlu punya perlengkapan yang banyak. Yang penting berbuat. Ya, bahkan hanya melempar satu batu ke polisi itu sudah diyakini sebagai jihad. Nah, berarti kalau dengan senjata tajam itu sudah ada peningkatan. Senjata pistol peningkatan lagi begitu. Ya. Jadi bagi mereka yang penting berbuat, itu masalahnya. Ya, sehingga terjadilah kita melihat kok sepertinya sembrono sekali. Tetapi itu modus mereka sekarang ini. Nah, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan yang besar. Mungkin ada orang lain, ya, atau tenaga-tenaga lain yang melakukan besar, bisa melakukan aksi yang besar. Oleh karena itu, jika polisi menganggap mereka itu orang yang seperti yang mahir dan lain-lain, sebenarnya polisi itu tidak underestimate mereka, Pak. Ya, polisi harus siap siaga dan harus menganggap bahwa mereka memang orang berbahaya, punya pengetahuan. Jadi, ya, jangan sampai nanti kita semua bilang polisi kecolongan. Makanya dengan sikap tidak underestimate mereka lah, polisi menganggap bahwa mereka ini berbahaya begitu. Sampai nanti benar terbukti bahwa mereka adalah pada level apa? Level followers kah? Level yang lain-lain begitu. Ya, dan teroris itu benar ada, Pak. Ya, salah satu benar ada ya saya nih, Pak. Gitu. Ya,
Mantannya Pak, bukan teroris sekarang, mantannya. Jadi kalau Bapak bilang apakah benar teroris ada, ya saya jawab ada, begitu kan? Karena saya turut melatih, saya turut ikut terlibat dalam mengembangkan kelompok jamaah Islamiyah dan melatih. Jadi saya tahu benar. Jadi memang dulu tidak ada foto-fotonya, tidak ada rekaman video seperti sekarang ini, karena sangat strict sekali. Tidak boleh ada jejak, tidak boleh ada bekas, tidak boleh ada tanda-tanda. Maka foto pun tidak boleh, ya, apalagi merekam, begitu. Sehingga akhirnya tidak seperti sekarang ISIS yang kemudian mereka mempamerkan kegiatan mereka. Itu bagian daripada propaganda mereka, begitulah. Ya. Dan kita percaya bahwa NKRI harga mati. Kita harus pertahankan negara Indonesia ini, dan kita harus percaya Bapak, ya, bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beda tapi kita tetap sama. Nah, ini prakteknya bagaimana? Mari kita jalankan praktik bersama-sama. Ya, Pancasila memang cuma 5, tetapi harus dipraktekkan dari tingkat level pimpinan tertinggi sampai kepada anak TK. Ya, itu harus. Nah, ini yang kadang-kadang orang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak Islamis, itu barangkali dia perlu belajar lagi. Ya, bahwa Pancasila itu Islamis. Dan seberapa potensi besarnya November 4, kita melihat gerakan yang kemarin, tanggal berapa, yang baru-baru ini juga cukup besar, bukan? Ya, apalagi sekarang pasti akan lebih besar lagi. Ada yang mati syahid kan kemarin? Tanaman-tanaman. Jadi, kalaupun bukan maksud untuk merusak, ya, saya pikir kalaupun bukan bermaksud untuk merusak, tapi karena keadaannya sudah banyak sekali, ya begitu, sudah artinya jalur, jalan dan lain-lain itu akhirnya mereka merempuh apa saja yang ada, begitulah. Sehingga secara tidak langsung, maksud saya tidak mau bersikap negatif, ya begitu kan, secara tidak langsung menjadi rusak. Ya, kalau ingin membuang sampah mencari tong sampah kan kurang ada di mana, akhirnya mencari tempat yang mudah untuk mereka buang, maka terjadilah sampah ada di mana-mana. Nah, kita berharap juga lah bagi yang akan mendemo nanti, jangan lupa bawa kantong sampah, ya begitu, ya gitu kan, supaya simpan sampah itu dalam kantong. Ya, terima kasih.